Halo teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Notes. Kita akan membahas tentang Porifera. Spons termasuk filum Porifera, merupakan hewan multiseluler dengan fungsi jaringan dan organ yang masih sangat sederhana. Hewan ini mempunyai banyak pori-pori dan saluran-saluran pada seluruh bagian tubuhnya. Untuk memperoleh makanan, hewan ini aktif menghisap dan menyaring air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Hewan ini hidup menetap pada suatu habitat pasir, batu-batuan, atau pada karang di dalam laut. Porifera diklasifikasikan ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Calcarea, Hexactinellida, Dingospongia, dan Homoichleromorpha. Ciri-ciri umum: Dipoblastik tersusun atas lapisan ektoderm dan mesoderm. Simetri radikal, ada yang menyerupai trompet, ada yang menyerupai piala. Tidak memiliki otot dan saraf. Pencernaan intraseluler. Reproduksi vegetatif menghasilkan tunas dan reproduksi generatif secara hermafrodit. Struktur tubuh Porifera dibedakan menjadi beberapa lapisan. Ostium, pori-pori di permukaan tubuh. Mesoglea, lapisan gelatin di antara epidermis dan sel koanosit. Pinokosit, sel epitel pipih. Porosit, pengendali membuka dan menutupnya ostium. Koanosit, disebut juga sel leher, untuk mencerna makanan. Amoebosit, mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Skleroblast, membentuk spikula. Spikula, untuk menghasilkan bahan penyusun rangka. Spongocoel, rongga bagian tengah tubuh Porifera. Osculum, muara keluarnya air. Porifera bereproduksi dengan cara 3. 1. Seksualitas spons, meliputi hermafrodit, hermafrodit bersamaan dan bergantian, serta gonokorik. Yang kedua, reproduksi aseksual. Dengan langkah-langkah pembentukan pucuk, penyembuhan luka, pertumbuhan somatik, pembentukan gemula, dan fragmentasi. Reproduksi seksual, yaitu pembentukan sperma dan telur. Manfaat Porifera. Porifera berperan dari segi ekonomi secara tidak langsung. Di dalam tubuh Porifera mengandung zat yang bermanfaat dalam bidang farmasi, di antaranya yaitu anti-inflamasi dan anti-tumor. Dari kelas Dingospongia dapat digunakan sebagai bahan spons. Porifera sebagai bahan pengawet buah dan makanan. Senyawa kalihinol A dalam tubuh Porifera dapat menjadi senyawa anti malaria, juga menghambat pertumbuhan mikroba, anti jamur,
sitotoksik, altelmintik, dan antifouling. Dalam dunia kesehatan, porifera juga dapat digunakan sebagai obat kontrasepsi KB alami. Leukosolenia variabilis. Leukosolenia variabilis adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Calcarea. Spesies ini juga adalah dari filum Porifera. Taksonomi, Kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Calcarea, order Leucosolenidae, family Leucosolenidae, genus Leucosolenia, spesies Leucosolenia variabilis. Ciri-ciri: bentuk tubuh tidak beraturan dengan pola sangat sederhana, seperti kumpulan jambangan kecil yang berhubungan. Ukuran tubuh dapat mencapai 9 cm dan lebar 1 meter. Di dalam setiap individu yang berbentuk seperti jambangan tersebut, terdapat rongga yang disebut spongosoel. Warna tubuh adalah putih kekuningan sampai abu-abu. Pada permukaan tubuh terdapat lubang-lubang atau pori-pori, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Habitat: Leucosolenia variabilis hidup di perairan jernih, dangkal, dan menempel di substrat, cenderung tumbuh di sublitoral dangkal, di mana tempat tersebut adalah sedimen campuran atau lumpur dan batu horizon, sering setengah terkubur dalam lumpur. Pencernaan makanan berlangsung di dalam sel pencernaan intrasel. Bagi hewan laut, spons ini digunakan sebagai tempat bersembunyi bagi beberapa jenis ikan kecil. Karena struktur yang mudah rapuh, manusia tidak menjadikan hewan ini sebagai spons untuk berbagai keperluan sehari-hari. Clatrina clatrus. Clatrina clatrus adalah salah satu contoh spesies dari Calcarea yang merupakan anggota dari filum Porifera yang memiliki susunan tubuh dari zat kapur dan kalsium karbonat dan hidup di laut dangkal. Berasal dari kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Calcarea, subkelas Calcinea, order Clatrinidae, family Clatrinidae, genus Clatrina, spesies Catrina clatrus. Ciri-ciri: tubuhnya berpori atau ostium. Habitat di perairan laut dangkal. Permukaan tubuh berstruktur keras seperti batu. Umumnya berwarna putih atau kuning. Tubuh memiliki diameter dengan besar hingga 10 cm. Bernafas dengan cara difusi. Memiliki saluran air dengan tipe leukonoid regen. Pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit dan amebosit. Perkembangbiakan Catrina clatrus dilakukan dengan cara perkembangan seksual atau generatif yang berlangsung secara anisogami. Habitat Clatrina clatrus umumnya di laut dangkal.
Sama halnya dengan Porifera, Catherinacleatrus yang telah dewasa tidak dapat berpindah tempat. Hidupnya menempel pada batu atau benda lainnya di dasar laut. Karena Porifera yang bercirikan tidak dapat berpindah tempat, kadang Porifera dianggap sebagai tumbuhan. Catherinacleatrus memakan zat-zat organik dan organisme-organisme kecil seperti plankton. Bagi hewan laut, spons ini digunakan sebagai tempat bersembunyi bagi beberapa jenis ikan kecil. Euplectella aspergillum. Euplectella aspergillum berbentuk tabung, melengkung, dan seperti keranjang, dan terdiri dari spicula triaxon. Tubuhnya memiliki banyak lubang dengan jenis sistem saluran sikonoid. Motif rangkanya yang khas telah ditemukan memiliki efek dinamis fluida. Berasal dari kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Hexactinellidae, ordo Hexasteropora, family Euplectellidae, genus Euplectella, dan spesies Euplectella aspergillum. Memiliki ciri-ciri badannya panjang, silindrik, dan melengkung berdiri tegak. Melekat pada benda padat seperti batu. Exoskeleton berupa rangka silikat. Dapat mencapai panjang hampir 1 meter dan hidup soliter di kedalaman 100 sampai 5.500 meter. Belum mempunyai organ tubuh yang khusus, belum mempunyai sistem saraf, belum mempunyai pencernaan khusus, sesil, tidak dapat berpindah tempat. Euplectella aspergillum dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, perkembangbiakan dilakukan dengan membentuk kuncup dalam koloni. Euplectella aspergillum termasuk hewan yang hermafrodit, yaitu berkelamin ganda. Nilai ekonomis dari Euplectella aspergillum secara khusus belum ditemukan. Namun, spons memiliki peran penting karena mereka menyediakan habitat bagi banyak makhluk hidup kecil seperti udang pistol, bintang laut, cacing, dan krustasea kecil. Mereka memiliki nilai ekonomis juga dalam bentuk mandi spons yang sudah digunakan pada zaman kuno. Euplectella aspergus adalah spons kaca di filum Porifera. Ini adalah spons laut yang ditemukan di perairan dalam Samudra Pasifik. Sikon ciliatum. Sikon ciliata yang termasuk dalam kelas Calcarea, berwarna kuning krem dan tampak halus. Tubuh sikon ciliata tersusun dalam sistem askonoid, yaitu tabung sederhana tanpa lipatan dinding tubuh bagian luar. Berasal dari kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Calcarea, order Leucosolenidae, family Cicetidae, genus Sikon, spesies Sikon ciliatum. Memiliki ciri-ciri berwarna kuning krem dan tampak bertekstur halus. Tubuhnya
tersusun dalam sistem askonoid. Tingginya berkisar antara 1 sampai 3 cm. Memiliki duri berbulu seperti jarum yang disebut spikula yang menutupi tubuh spikula yang mengelilingi bukaan oskulum lebih panjang daripada spikula di dasar tubuh. Spikula tampak terletak pada jeli yang disebut mesohil. Reproduksi terjadi terutama secara seksual. Reproduksi terjadi secara seksual, yaitu pembentukan gamet betina terjadi dari koanosit. Spermatogenesis terjadi pada kista sperma yang terbentuk di mesohil. Perkembangan larva terjadi di dalam spons induk. Nilai ekonomis dari sikon ciliatum secara khusus belum ditemukan. Namun, spons memiliki peran penting karena menyediakan habitat bagi banyak makhluk kecil seperti udang pistol, bintang laut, cacing, dan krustasea kecil. Mereka memiliki nilai ekonomi juga dalam bentuk mandi spons yang sudah digunakan pada zaman kuno. Sikon ciliatum hidup di perairan laut dangkal, mulai dari zona intertidal hingga kedalaman sublitoral. Mereka ditemukan di bawah batu di daerah yang relatif dilindungi antara bryozoans, hydroid, dan organisme lainnya. Hyalonema conus. Hyalonema merupakan porifera dari kelas Hexactinellida yang memiliki tubuh bulat atau oval. Spikula berbentuk amfidiskus. Berasal dari kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Hexactinellida, order Ampidiscosida, family Hyalonematidae, genus Hyalonema, spesies Hyalonema conus. Memiliki ciri-ciri tubuh bulat atau oval dengan seberkas akar berkok spiral. Spikula berbentuk amfidiskus. Spikula akar kompak. Skeleton terdiri dari spikula ampidos kecil bersifat silika. Memiliki spikul dengan ukuran yang kecil. Memiliki kait pada kedua bagian tiap ujungnya. Reproduksi dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual dengan menghasilkan tunas yang disebut gemule. Nilai ekonomis dari Hyalonema conus secara khusus belum ditemukan. Namun, spons memiliki peran penting karena mereka menyediakan habitat bagi banyak makhluk hidup. Hyalonema berbentuk marine ditemukan 10-15 meter di bawah laut. Oscarella lobularis. Oscarella lobularis merupakan spesies dari salah satu filum Porifera, di mana spesies ini umumnya di pantai berbatu, di zona sublitoral, antar gelombang, dan dangkal. Membentuk oskrusting koloni di batu dan ganggang yang besar. Berasal dari kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Homoscleromorpha, order Homoscleroporida,
family Oscarellidae, genus Oscarella, spesies Oscarella lobularis. Memiliki ciri-ciri tubuh membentuk koloni lebar hingga 30 cm dan tebal 3 cm. Permukaan lobus yang tidak beraturan. Spons ini tidak memiliki spikula yang berfungsi sebagai bahan penyusun rangka. Terdapat serat spongin di jaringannya yang dapat memperkuat matriks lunak. Berwarna kuning atau coklat, tetapi kadang-kadang bisa menjadi merah, ungu, hijau, atau biru. Seringkali dengan lapisan dasar berwarna krem. Spons ini dapat bereproduksi secara aseksual. Koloni yang tumbuh di bawah overhang dapat mengembangkan pemanjangan yang menjadi berbentuk seperti tetesan air mata atau dengan mengembangkan tunas seperti gelembung di permukaan luarnya. Spons ini digunakan sebagai model rangka sebagai media dari studi biologi evolusi dan biologi perkembangan. Oscarella lobularis umum di pantai berbatu di zona intertidal dan sublitoral dangkal. Ini membentuk koloni bertahtakan pada batu dan gagang besar. Informasi tambahan, Oscarella lobularis adalah filter feeder. Tumbuh dengan meningkatkan ukurannya dari tepi luar koloni. Bentuknya berupa bulatan-bulatan seperti batu yang bertumpukan. Strukturnya keras dengan rangka tersusun dari serabut-serabut spongia. Makanannya berupa plankton di laut. Spongia sp. Berasal dari kingdom Animalia, divisi Porifera, kelas Demospongia, ordo Osconasa, family Osconacea, genus Spongia, spesies Spongia sp. Spongia sp memiliki warna tubuh coklat gelap. Memiliki tubuh yang banyak pori dan merupakan awal dari sistem kanal saluran air yang menghubungkan lingkungan eksternal dengan lingkungan internal. Tubuhnya dilengkapi dengan kerangka dalam yang tersusun atas bentuk kristal dari spikula-spikula atau bahan fiber yang terbuat dari bahan organik. Bentuk tubuh berpori yang berhubungan dengan suatu ruangan di sebelah dalam yang disebut spongosoel. Spongia sp berhabitat di air laut dan melimpah di daerah ini. Umumnya hidup menempel pada substrat dasar pantai yang merupakan bebatuan, cangkang, koral dari karang. Spons ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan belum dilakukan dengan alat kelamin khusus. Berkembang biak dengan ovum dan spermatozoid. Memiliki ciri-ciri banyak pori pada permukaan tubuhnya. Bagian internal tubuhnya dilengkapi dengan appendix. Bentuk tubuh menyerupai batang dan berwarna putih kecoklatan. Pada ujung cabangnya terdapat oskulum dan daerah bannya terdapat ostium. Mempunyai ruang sentral yang berfungsi sebagai kloaka. Dinding tubuh tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar
dan lapisan dalam. Struktur pinakosit. Sel pipih tebal berfungsi sebagai pelindung. Amoebosit menyerap sari-sari makanan. Koanosit mencerna makanan. Spikula pembentuk rangkaian tubuh. Spongsong mengedarkan bahan makanan. Ostium tempat keluar masuknya air. Osculum saluran pembuangan. Pada Spongia sp, ketika dipanaskan tidak terjadi perubahan pada spesimen tersebut. Namun, setelah dilakukan perlakuan yang kedua, yaitu ditetesi dengan larutan HCl, tubuh Spongia sp terlihat berbuih. Cliona celata berasal dari kingdom Animalia, divisi Porifera, kelas Demospongia, ordo Eladromedida, family Clionidae, genus Cliona, spesies Cliona celata. Cliona celata merupakan spesies yang bisa hidup sampai 100 cm dan 50 cm tingginya. Tetapi mereka bisa lebih kecil juga. Memiliki warna dari berbagai nuansa kuning, tetapi dalam beberapa kasus warna merah di sekitar bukaan. Spons gumpalan kuning atau orange merupakan spesies kosmopolitan, membentuk lubang bundar dengan diameter hingga 5 cm di batu kapur atau cangkang moluska, terutama tiram. Dapat dikenali dengan penglihatan saja jika bentuknya besar. Warna dan bukan seperti saringan adalah khasnya. Cliona celata dapat ditemukan di banyak tempat, tetapi mereka yang paling sering ditemukan di perairan dangkal. Mereka biasanya hidup di laguna atau di terumbu. Mereka mempunyai rumah pada tubuh moluska. Cliona celata dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan cara pembelahan atau mitosis seperti sel tunggal. Seksual dengan cara melepaskan sperma ke dalam air dengan tujuan mereka menemukan sel ovum. Memiliki ciri-ciri permukaan keras seperti batu, menciptakan lubang bundar sampai dengan diameter 5 cm di kapur atau kerang dari moluska. Sering disebut dengan spons boring merah. Dapat menyerap oksigen dari cairan melewati difusi. Info tambahan. Cliona celata mampu melahirkan melalui batuan padat yang sangat berfungsi penting bagi makhluk-makhluk hidup lain di sekelilingnya. Hal ini tentu juga memberikan mereka keuntungan yang pasti dengan pasokan konstan dari makanan dan membuat mereka dapat makan dan berkembang. Jika kerang tetap hidup, tidak mati, maka akan menumpuk dan menutupi dasar laut. Itu tadi teman-teman, pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa
di pertemuan notes berikutnya. Bye-bye.